hati saya memang sudah di Bandung, ya kan? Saya harusnya di Persib, tiba-tiba saya dipaket ke Persija. Sebenarnya hati saya sudah di Bandung, besar saya jadi saya pemain sepak bola, sampai saya jadi pemain nasional itu saya di Bandung kan. Ya, cuma karena tuntutan profesional kerja yang saya harus mengikuti apa yang ada bos-bos yang di atas yang ini saya ikutkan. Sebenarnya hati saya di Bandung. Sampai sekarang pun Persib lain. Dengan zaman kekinian, namun benten kira-kira ada perbedaan nggak? Mungkin ya, mungkin ada perbedaan. Cuma kalau memang dulu kita melatih secara manual, terus sekarang kan udah modern nih. Tapi tujuan dari arah pelatih itu memang arahnya sama, cuma modifikasinya lain. Itu masing-masing ke coach masing-masing. Dan memang dari kepelatihan juga ada metode-metode apa yang harus dikerjakan dari sepak bola modern sekarang gitu kan. Misalkan kita ingin membuat power atau misalkan agility dan lain-lain, nanti ada, tapi yang manual yang seperti dulu zaman Pak Tohir tetap ada juga seperti itu, cuma dikerjakannya manual. Sekarang kan ada mungkin fitness atau apa gitu, sama aja istilahnya. Sama aja ya? Ya. Cuman ada modifikasi, modernisasi berkaitan dengan alat juga sekarang lebih mudah, lebih variatif ya. Kang Sobur, saya mau tahu ya, upami kiper khususnya, sebetulnya apa yang dilatih dari ketajaman seorang kiper? Cing, nah, seperti pemain depan juga pada umumnya. Ya. Cuma tugas utamanya untuk mencegah terjadinya gol. Ya. Ya, tuak-tewak lah, tujuan tinggi lah. Kita lihat kemenangan. Tuak kok. Ya. Pokoknya mah dari tangan sampai kaki dipergunakan asal tonggol gitu kan. Oh. Kumaha secara teknis ngelatih nama Abdi kan? Sebenarnya sama aja seperti yang Kang Robi kan, cuma sekarang metodologinya udah jelas gitu kan ya. Bahkan punya kurikulum tersendiri gitu sekarang. Agar semua daerah, semua anak-anak diharapkan perkembangannya sama, sehingga dalam tim yang ujungnya di tim nasional ya udah sama saling pengertiannya gitu kan, masing-masingnya. Sekarang sudah lebih terinci lagi. Jadi lebih beruntung pelatih-pelatih sekarang karena alatnya lengkap, kurikulumnya ada, fasilitasnya juga lebih bagus. Kalau itu kan bermain, saya pikir ya, secara psikis, emosi gitu ya. Bade 12 paste ya kan, kan kolong dan jelema kayak rasa gitu. Tapi pada saat berlatih itu kan kayak mesin kan. Nah, kita kan tidak bisa merasakan ini rekaman si mesinnya kiri atau kanan gitu ya. Itu lebih sulit atau kemana? Pada dasarnya sih kalau yang dilontar itu ini kan. Sebenarnya kalau langsung lihat dengan orangnya itu akan terlatih lebih natural gitu ya, lebih alami. Kalau tahun gua tanya mesti di sempat saya mengalami waktu kita SEA Games 98 ya kan ya di Jakarta, waktu itu final kita sama Thailand. Saya sempat dikasih tahu siapa yang siap gitu. Saya ditunjukkan. Waktu itu pelatihnya kan masih Kang Heng Bulan. Ya. Berani kamu siap nggak? Saya bilang aduh. Takutnya kan begitu banyaknya penonton kan, itulah makanya saya lihat mental. Jadi saya nggak berani kan, saya selain ke Kang Ruby, Kang panggil nggak mau juga. Kita kan 99% masuk, tapi yang 1% itu kan karena kita ada keraguan di hati kita, ini masuk nggak gitu. Bener nggak masuk. Itu yang kadang-kadang yang jadi kita beban psikis juga. Kalau Robi nggak ada mau percaya diri nah pada saat kita mau penalti, cing haliku aing nggak usah salah begitu. Ya psikologi lah kita, jadi itu faktornya kan. Kalau memang kita itu sebenarnya nggak main kujuk, tapi yang membenahi kami di bahasa siap. Gitu. Berarti kan udah set mental mau masuk mau itu kan risiko kan. Nah, kemarin waktu sama Thailand itu memang
banyak yang salah di situ kan. Namanya Thailand itu apa namanya, kita harus menang tuntutannya, dan juga di publik kita sendiri juga. Udah gitu nggak mungkin bahwa prediksi itu nggak mungkin ada penalti dan bahwa kita bisa memenangkan bebannya berat. Yang namanya Thailand itu tanpa beban. Kalau dia adu penalti dia nggak ada enjoy, siapapun dia mau. Kalau kita tanpa beban gitu berat. Kita harus menang kan. Iya iya. Ternyata kita nggak menang. Nggak menang ya. Berapa persen kira-kira pelatih menentukan pada saat mau. Nah akhirnya kan harus pelatih menunjuk nih. Ya. Ya akhirnya harus pelatih menentukan. Nanti punya data. Nggak, kadang-kadang begini kan, kita sebelum kita mengadakan pertanyaan itu, kita sudah ditunjuk. Tapi pas giliran di hari hanya kita dapat penalti kadang-kadang nervous juga, takut juga. Akhirnya kembali kan nggak jadi. Dia aja yang jadi itu. Menentukan bisa ya. Gimana pernah tuh kejadian, minta gol deh. Di dalam penalti itu, Kang Robi pernah, Kang Rali pernah, Akang pernah. Nah, kumaha sikap dari tim yang lain? Apakah tiba-tiba koplok atau lebih semangat? Semangat Kita ya karena kita saling tahu merasakan beban yang berat. Sama kali udah paling intinya, kita karek apa artinya? Tapi cinggal ya, Tuhan aku. Memiliki sampai emosi tidak terbendung, bocok di lapangan pernah kejadian. Sering gitu. Kalau dia Sering. Ya. Sering itu. Oh, ada yang berselingkuh dalam hubungan. tapi ayah kadang-kadang kejadian itu sanksi itu kumaha gitu kan. Ada dari kondisinya kan ada sanksinya. Ya. Itu kan kembali lagi apa yang memang terjadinya itu, apakah itu mungkin kesalahan wasit kan, kesalahan kita atau kesalahan hakim guys kan banyak yang harus mengerti apa kondisi kan. Sekarang tidak maksudnya tidak selalu kita itu percaya pada pengadil ataupun wasit dan lain-lain ya. Terutama kita lagi atau lagi apa kan, rata-rata kan tuan itu pengen menang, gimana caranya kan susah. Kurang harus menang tapi dengan kualitas pemain nggak bagus berarti kita kembali lagi ke wasit. Wasit dan itu menjadi masalah. Nah, kira-kira kan kita kan pasti belajar juga emosi mental tadi ya secara psikis, tapi sampai di lapangan terjadi luapan emosi, biasanya kesalahan kayak di saat kan begitu orang saya paham gitu ya. Kan itu artinya sampai ambak pisang ya, mengatakan itu. Itu biasanya siapa yang melakukannya? Apakah hanya kesalahan di wasit atau siapa sehingga kita emosi sekali? Ya rata-rata atau dilawan? Rata-rata di wasit. Tapi kemudian kalau spontanitas itu kan kita nggak sedangkan si A, si B, si C itu kan yang terdekat aja. Kadang-kadang suka apa? Saya ingat kalau yang itu pemain lawan gitu kan, dipicunya jadi mereka memicu. Ini kadang sudah ngerasa nggak adil, terus mereka melakukan kita dengan segala teknik kecurangan ya akhirnya terpicu. Nah, tapi berarti kalau memang kita melakukan sebutlah emosi kita tidak tertahan, melakukan pemukulan atau apapun di lapang, itu kan daya naon tadi teh omnis teh, itu bisa tidak dipakai menjadi malah salah satu cara oleh kita untuk menaikkan emosi lawan. Cina amak pun mereka teh ayah tuh trik saya tadi melatih silipansi. Mungkin ada cerita kan ya, yang dia ini timnas lah ya. Jadi salah satu untuk mengalahkan tim Indonesia, Thailand itu memancing emosi buat pemain kita. Kemarin teh. Ya, salah satu. Jadi kalau misalkan dia dalam teknik skill kita sama, terus berimbang sama, dia pasti ke sana. Nah kita kadang-kadang begitu buatkan emosi itu lupa segalanya. Apakah itu baik itu kartu atau itu ya itu kesempatan buat dia. Dia sengaja mungkin itu
sering itu terjadi. Mungkin zaman Nur Ali, zaman saya itu bareng itu. Dia kalau udah bisa meningkatkan kinerja semua, pasti dia pancing-pancing lagi. Makanya mental kita yang harus siap itu. Nah, salah satu yang terbukti kemarin waktu Thailand. Ya itu. Dia katakan itu memanaskan. Nah, sekarang kalau kita ngomong ya sanksinya adalah salah satunya kartu merah. Pernah mendapatkan kartu merah? Kang Robi? Kalau saya pernah kan. Kalau Itu pun juga apa karena kita dipancing tadi kan. Cuma kalau kita pemain belakang itu resiko juga apa resikonya juga kita bahaya juga kalau pemain belakang terlalu emosi atau apa. Makanya di situ kita pemain belakang itu dituntut untuk kalau kata orang harus dingin atau apa kan, ya kan? Jadi kepala dingin kan. Beda kalau pemain striker atau pemain gelandang dia emosi atau apa mungkin kartu merah atau apa. Tapi kalau kita di daerah pertahanan kita emosi sampai kita pukul, pastikan juga ada istilahnya pelanggaran atau kita dapat tendangan penalti atau apa. Kang Robi pernah? Oke. Kartu merah? pernah 2 kali. Ya nggak pernah kan, saya belum pernah wasit itu memberikan Karena memang tangannya dilatih untuk menahan bola jangan sampai masuk, kena tangan secara sengaja itu kartu merah kan biasanya. Oh, bukan handsball itu ya? Ya yang sebuah. Tapi sengaja. Oh, kalau disengaja. Kartu merah. Mau tidak mau itu anggapannya masih sengaja gitu kan. Nah, hari kala ayeuna mah yang Wile itu tadi berkaitan dengan Ya mungkin gini kan ya, saya di usia muda itu dihuni sama pemain-pemain senior yang mereka memang benar-benar punya kualitas kan. Jadi mohon maaf, saya lama di Bandung Raya. Jadi di situ kumpulan pemain-pemain yang sudah berpengalaman, yang sudah punya prestasi kan. Jam terbangnya sudah tinggi, yang sudah mentalnya mental juara. Jadi disitulah saya ditempatkan, walaupun dengan usia muda, tapi saya bisa mengimbangi gitu dengan permainan-permainan yang senior yang pernah ada di Bandung Raya. Saya sebenarnya habis selesai dari Bandung Raya itu kan hati saya memang sudah di Bandung, ya kan? Saya harusnya di Persib, tiba-tiba saya dipaket ke Persija. Sebenarnya hati saya sudah di Bandung, besar saya jadi saya pemain sepak bola, sampai saya jadi pemain nasional itu saya di Bandung kan. Ya, cuma karena tuntutan profesional kerja ya saya mengikuti apa yang ada bos-bos yang di atas yang ini saya ikutkan. Sebenarnya hati saya di Bandung. Sampai sekarang pun Persib lain. itu yang tadi belum saya tanyakan kaitan dengan kondisi saat ini. Kang Ali kerja di bidang apa saat ini? Tadi kan ada bos-bos katanya. Siap. Saya waktu itu sempat bekerja di pemerintahan, tapi saya nggak lepas dari sebagai pemain bola ya Kang ya. Jadi saya pelatih di Akademi Bekasi kan. Ya, jadi passion saya mungkin di situ. Akhirnya di tapi status ASN. Waktu itu belum kan. Orang teman-teman saya angkatan saya sudah PNS, tapi saya masih tetap tenaga honorer. Nah, akhirnya saya beralih, udahlah. Saya passion saya di bola, saya tinggalkan itu. Kang Robi, nah bisa dibintang. Banget deh. Sehari-hari pelatih macan. Sekarang di BNI. sama BNI ada KPS bisa pensiun dan sebelum masa pensiun saya udah mundur jadi sebagai pegawai negeri. Kegiatan sekarang ikut di KOMI yang merupakan koordinatif di Aceh sama di Medan. Kebetulan di Pilpres sama Kang Budi Bustaman di situ untuk mengelola beberapa cabur yang memang ditargetkan untuk PON Jabar itu global hat-trick, jadi yang ketiga kali menentukan PON. Jadi ya cukup berat juga keluar kota kemana, dan juga ada tugas-tugas yang memang dari Pak Budi Budiana sebagai ketua ya harus mengikuti agar kita nanti bisa hat-trick ketiga kali. Kesalahannya hat-trick lah. Kang Robi,
akan tetap bermain bola saat itu atau lupa enggak serius kerja gitu? Memang ada aturannya ya, dulu ada semacam dispensasi untuk bisa ikut Persib. Jadi ada fasilitas itu aja, cuma masa kerja memang ketinggalan. Tapi untuk Persib dia kantor dikasih izin spesial. Kemudian juga untuk timnas dia kasih izin. Di luar itu dia akan kasih untuk profesional. Betul. Jadi fasilitas berbeda. Hari ayana incu seberapa? Tacan bagus. Tacan incu banyak. Oke. Waktu biasa sih. Prosesnya. Alhamdulillah, ngelakuin. Kantongnya. Kantong double di mana? Atau masih bekerja di mana? Pensiun di Bank Mandiri. Oh, Bang, oke. Sama. Punya aturan. Saya sempat bicara sama dari daerah-daerah yang kemarin kita datangi itu, mereka bangga kan, senang bahwa ternyata pemain-pemain Persib yang lawas, yang lama itu ternyata mereka ada solid kan. Kita kumpul ngayung. Jadi yang selama ini mereka melihat di televisi, akhirnya kesampaian kan, oh ini Kang Robi atau apa, mereka banyak selfie, banyak foto. Jadi kita juga nggak semuanya kita bermain bola kan. Kita sekarang ini kebanyakan selfie, kebanyakan selfie dibanding segalanya gitu kan. Jadi dari kita juga ada hampir semua mantan pemain Persib itu sekarang itu skillnya itu di pelatihan kan. Makanya kita datang, kita keliling workshop ke daerah-daerah Jawa Barat, sekaligus kita memperkenalkan bahwa ini loh pemain-pemain yang mantan Persib ini mereka tetap solid dan memberikan ilmu di coaching klinik. Dari yang lebih ada value atau nilai itu adalah dia lagi kan. Biasanya orang melakukan sebuah profesi setelah selesai maka dia menghilang. Tapi kalau ini tidak salah disebutkan sebagai legenda ya, living legend itu ya ini, dan masyarakat bisa bertemu langsung saat ini ya, tidak seperti dulu. Saya mungkin pengen berfoto dengan Nur Ali Pak, jadi nanti seperti saya sedikit nih. Itu malah pimpinan bisa sampai jalan. Pokoknya sing sehat terus kan. Saya belum makin dulu Kang Wanda juga. Mana yang bisa menjadi nilai buat masa kini kan? Ya kalau Alvin menurut saya begini, jadi memang begitu saya mendapat kepercayaan di tim inti gitu kan, dan itu dengan 2 kali final lawan Medan dan ketiga kali itu juara, itu kebanggaan tersendiri. Jadi menunggu hampir 30 tahun Persib jadi juara Perserikatan. Jadi pemain-pemain semua, muda-muda, boboto ataupun supporter yang memang mendukung itu antusias gitu kan, sampai perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu untuk Boboto itu gratis untuk makan di jalan itu. Karena itu jadi di benar-benar si pemain itu dikaryakan bahwa dia itu ingin menjamu setiap pemain Persib boleh makan apapun tanpa bayar. Ingat cinta aja. Kalau mungkin-mungkinnya lu kan ada warung, di kayu aja pedangnya gitu lah. Begitu saya tetap aja. Tetap aja. Dengan pakai tuh tos itu biasanya. Pakai gas dulu. Saya apa ya? Jadi gini kan, saya kejadian waktu tak bermain di Senayan. Itu saya nggak lihat, itu saya membawa nama Bandung. Saya waktu itu di Bandung Raya, ya waktu itu Persib tidak masuk di final atau apa. Nah, saya membawa nama Jawa Barat Bandung. Jadi di situ kan ada kejadian gas air mata atau apa, beda sama kejadian di Kanjuruhan. Itu pun juga dalam keadaan terbuka, tapi situasinya waktu itu kan di Bandung Raya sedang umpire-umpirenya main. Masuk final kita dan ketemu sama yang Perserikatan yang Persib itu.
Ya, jadi alhamdulillah saya lihat antusias penonton Bandung kan, khususnya Boboto. Waktu itu juga berkolaborasi sama pendukung. Jadi saya sempat didatengin juga sama ketua Boboto, Piting waktu itu. Pokoknya kita lihat, kita support pokoknya Bandung Raya, yang penting membawa nama Bandung kan. Alhamdulillah di situ kita bisa juara kan, bisa ngangkat piala. Ada kebanggaan tersendiri buat saya. Oh ternyata saya bisa mengangkat nama Jawa Barat khususnya di Bandung. Iya Pak, boleh siapa saja, tapi tadi ada yang lahir di Subang, Kak. Lahir di Subang. Ini Akang. Anu lahir di Bekasi, Akang. Saya. Kang Obi lahir di Lembang, Kang Sobul di Calengka. Ini 4 ini ada di Bandung Raya, Bandung sekitar ya, tapi bukan orang Bandung asli. Menurut KTP pada saat lahir. Nah, sekuat apa nama Persib ini sehingga kita itu merasa memiliki, sehingga orang lebih pokok lahir di mana, tapi memang ada rasa kepemilikan yang tinggi. Tadi yang terbukti dengan Akang tadi. Beda klub gue tetap support karena ada yang menyangkut nama Bandungnya, ada nama Jawa Baratnya, atau bahkan lebih luas lagi ada budaya Sunda di sini. Nah, ini persepsi pribadi. Rasanya akan lebih ayeuna tiasa ngari para legend ini karena kita punya budaya itu, budaya ngarilu, budaya nyaheureuy dan lain-lain. Spiritnya itu yang kita bangun walaupun kita sudah tidak bermain di Persib, spiritnya masih ada. Nah, kalau tiba-tiba kita nih sekarang kan banyak pemain asing. Nah, pada saat pemain asing ini kurang rasa memilikinya, itu bisa menjadi salah satu penyebab karena beliau itu tidak ada ikatan emosional dengan Bandung itu sendiri, atau bisa diambil lemah, Kak? Nah, saya ngomong. Ya mana? Kan saya masih dikasih. Ya. Tapi orang tua saya yang perempuan itu asli orang Purwakarta. Purwakarta. Ya, jadi bapak Betawi kan. Betawi. Cita-cita saya pengen jadi pemain profesional, pengen jadi pemain nasional itu dari Bandung. Tapi kesampaian saya kan. Ya. Ya di Bandung Raya, tapi di Bandung Persib juga saya kurang lebih hampir 8 bulan kan. Ya. Tapi hati saya ini kan fanatisme kedaerahan itu yang benar-benar melekat di hati saya. Oke. Ya kan? Karena kultur budaya itu namanya Jawa Barat itu ada kan. Ya. Ya kan? Kalau sekarang ini kan saya nggak tahu. Ya. Ya kan, saya lihat kalau setiap Persib main, eleh atau apa, nyeri hati. Saya Karena kaitan dengan nama tadi kan? Ya, walaupun seperti itu, tapi kalau lihat sekarang mayoritas pemain Persib ini kebanyakan naturalisasi. Terus juga pemain yang aslinya itu bisa kehitung dengan jaringan. Ya. Jadi kita dulu waktu zamannya Akang Robi, saya, Yaris Riyadi, yang lain-lain itu, mereka semua kumpulan pemain Jawa Barat yang emang yang benar-benar ditempa dari memang asli orang Jawa Barat gitu ya kan. Tapi sekarang ini kan ada rasa fanatismenya itu agak berkurang. Kenapa? Persaingan juga kan gitu. Ya. Terus tuntutan dari manajemen bahwa Persib itu harus juara. Sebenarnya salah kan. Kita harus ada pembinaan. Kenapa? Sekarang yang dituntut dari orang-orang para pelatih yang ada di Jawa Barat harus ada pembinaan pemain-pemain yang berkualitas gitu. Macam kayak Beckham sekarang timbul, tapi sekarang Beckham jangan main atau apa. Tuntutan sekarang itu harus dari pelatih kan. Ya. Kalau kamu pengen pemain bagus atau apa, pelatihnya juga dong harus dituntut juga, harus punya kualitas gitu. Gitu loh kan. Iya. Ya, gimana? Menurut hemat saya ada Oke, Aina. Pengurus kan di Koni Jawa, misalnya Mbak Budiana. Nah itu subbidangnya apa kan di Koni Jawa? Rencana strategi. Iya. Oke. Mau kan mau direncanakan kan, Pak di Koni? Ya kalau Ya kaitannya bola bukan, tapi ngomong. Iya. Bola ya, tetap Jadi bola. kita kan punya target tersendiri. Ya. Jadi kalau lihat di Indonesia persaingan itu apa di DKI, Jatim, atau Jateng. Ya. Mereka kan masing-masing mempersiapkan diri untuk sepak bola khususnya itu ya. Nah kita itu seperti apa udah jauh-jauh hari, mungkin ada sekarang ada BK ya. Nah itu kan untuk ajang nanti di PON nanti ya. Nah, kalau misalkan kita tidak mempersiapkan jauh-jauh hari,
mungkin kalau misalkan kita pasti kalah sama kota-kota lain bukan itu. Makanya di Renstra ini semua yang mantan atlet tim nasional mereka itu memberikan masukan-masukan agar timnya itu lebih baik daripada tim-tim lain. Terutama bukan sepak bola aja. Bukan sepak bola aja ya. Oke, semua berarti ya. Tapi semua. Ya. Artinya kan sharing itu lebih penting ya kan di situ diaplikasikan berdasarkan pengalaman tadi. Itu kan berkaca juga ke ya yang berikutnya, yang lalu, yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan seperti apa sih sepak bola tuh? Apa benar-benar sudah memang diharapkan sama itu kan proyeknya proyek besar juga. Mereka untuk tim terutama tim buat pemain sendiri bisa mungkin main ke profesional atau ke tim-tim yang memang kelasnya di atas itu. Makanya persaingan ini benar-benar harus ditingkatkan untuk sepak bola. Aduh, itu pesan buat kita semua ya. Tapi dari tadi kita ngobrol